Klik kali ku take tugas, video audit. Kapan take videonya? Senin kah? Isuk? Ya udah, isuk sore, Minggu pagi, Senin pagi. Bergaya. Jadi, Senin. Hari apa? Senin loh. Oke, sepakat. Bujuran Senin kah? Takutnya kadang untung huhu. Sapuan yang dikejar, sepakat. Kagak. Kabila midit. Huhu, mepet banar Senin. Esok jam berapa tuh? Jam 9 kah? Jam 9 fix. Jangan ada yang ngaret. Pulse with the fans. Pulse with the pulse with the pulse pulse with the fans. Pulse with the pulse with the pulse pulse with the fans. Pulse with the fans. Pulse with the pulse with the pulse pulse with the fans. Halo guys, kembali lagi bersama aku Friska Aditya. Jadi hari ini aku lagi ada di Tajau nih, depan rektor. Aku ketemu sama kakak-kakak cantik nih, Masya Allah. Halo kak. Hai, Boleh tahu namanya siapa kak? nama aku Nurhalidah. Dari jurusan apa kak? Jurusan akuntansi syariah. Oh, kan dari. Ya. Aku mau nanya nih kak, apa aja sih 8 program perencanaan tentang audit? Oh, oke. Jadi nih Kak, program pencernaan audit itu ada 8 tahapan. Yang pertama itu penerimaan klien dan perencanaan awal. Maksudnya kita harus mengecek nih reputasi klien. Misalkan reputasinya buruk, kita bisa nih Kak menolak pengaudit perusahaan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada memahami bisnis industri. Kita harus mengenal nih cara mereka mencari uang Kak. Contohnya nih Kak, jika pengaudit misalkan hotel, misalkan nih perusahaannya nih, auditor tuh harus paham nih Kak bahwa pendapatan utamanya berasal dari company red kamar gitu. Terus yang ketiga itu ada menilai resiko bisnis Kak. Apa yang bisa membuat perusahaan tersebut gagal nih Kak? Misalkan nih di era industri sekarang banyak sekali nih munculnya kompetitor baru Kak. Nah, jadi kan hal tersebut bisa membuat stok barang klien jadi usang dan tidak laku Kak gitu. Terus yang keempat nih Kak, itu ada prosedur analisis pendahuluan. Maksudnya tuh mencari angka aneh Kak. Contohnya nih Kak, misalkan nih ya Kak ya, penjualnya nih naik misalkan 50% nih, tetapi kas di banknya Kak malah menurun gitu. Nah, ini kayak menjadi hal-hal yang perlu kita kaji lagi Kak lebih dalam. Terus yang kelima itu ada menetapkan materialitas. Maksudnya tuh Kak, kita harus tahu nih batas toleransi salah saji perusahaan tersebut. Misal perusahaannya besar nih, kesalahannya misalkan 50 juta nih, mungkin itu diabaikan aja Kak, karena itu tuh hal yang wajar lah gitu. Nah, tapi kalau bagi MKM nih ya Kak ya, 10 juta itu sangat material Kak, kayak gitu. Terus yang keenam Kak, ada memahami pengendalian internal. Kita harus bisa nih Kak mencek kayak internal perusahaan gitu Kak, apakah orang pemegang uang kas berbeda dengan orang yang akuntansi kayak gitu. Terus yang ketujuh itu ada menilai resiko kecurangan. Contoh nih Kak ya, misalkan nih manajer mendapat bonus besar nih jika target laba tercapai. Nah itu tuh Kak bisa memicu nih Kak resiko manipulasi laporan keuangan. Nah terus yang terakhir, yang kedelapan itu ada menyusun strategi audit dan program audit. Membuat daftar tugas nih Kak, misalkan nih bulan pertama mencari bukti, bulan kedua misalkan sudah memulai ya. Seperti itu sih Kak kira-kira yang aku tahu. Baik, bagus banget penjelasan dari kakak Halidah gini. Terima kasih ya kak udah jelasin. Bagus banget tadi penjelasan dari kakak Halidah. Pas banget nih aku ketemu sama kakak yang lain nih. Halo kak. Halo, Boleh tahu nama kakaknya siapa? nama aku Najwa Ria. Najwa Ria. Kalau boleh tahu nih kak, apa aja sih jenis-jenis tentang pengujian audit? Jadi jenis-jenis pengujian audit itu ada 3. Yang pertama itu pengujian kepatuhan atau compliance test yang dilakukan untuk mengetahui apakah prosedur dan sistem perusahaan sudah sesuai aturan atau belum. Contohnya itu memeriksa apakah setiap transaksi sudah mendapat persetujuan atasan. Terus yang kedua ada pengujian substantif yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran angka atau transaksi secara langsung. Contohnya itu memeriksa bukti pembayaran nota dan laporan keuangan. Terus yang terakhir itu pengujian analitis. Dilakukan untuk membandingkan data, menemukan kejanggalan. Contohnya membandingkan penjualan tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu nih kak, apa aja sih prosedur tentang auditnya? Kalau prosedur auditnya itu ada 4. Yang pertama itu inspeksi dokumen atau cek berkas, faktur, kontrak, kwitansi. Contohnya itu mencocokkan angka di laporan keuangan dengan nota pembelian asli. Terus yang kedua konfirmasi eksternal. Intinya
tanya pihak luar seperti bank, vendor, atau pelanggan. Contohnya itu seperti mengirim surat ke bank untuk memastikan saldo tabungan perusahaan benar-benar sesuai. Terus yang ketiga itu pemeriksaan fisik. Itu tuh seperti lihat dan hitung barangnya secara langsung ke lokasi. Contohnya datang ke gudang untuk menghitung jumlah stok barang atau mengecek keberadaan mesin pabrik. Terus yang terakhir itu prosedur analitis, seperti membandingkan data dan mencari kejanggalan yang ada. Contohnya membandingkan laba tahun ini dengan tahun lalu. Jika penjualan naik tapi kas malah kosong, jadi auditor akan curiga dengan semua itu. Waduh, bagus banget nih penjelasan dari Kakak Najwa. Terima kasih. Makasih banyak Kak udah jelasin sejauh ini. Iya. Aku pergi dulu ya Kak. Oke, terima kasih ya. Oke guys, jadi aku tadi udah ketemu sama Kakak Halidah sama Kakak Najwa. Tapi aku kayaknya butuh orang lagi deh untuk menjelaskan tentang audit ini. Kira-kira aku harus nyari kemana ya? Aku cari dulu ya guys. Neng. Nah, ketemu nih sama kakak cantik. Kalau boleh tahu namanya siapa kak? Nama aku Yusifika Smuji. Kakak jurusan akuntansi juga nggak? Iya. Waduh, mantep banget nih. Boleh tahu nggak tentang dampak teknologinya apa? Boleh. Jadi, dampak teknologi informasi terhadap proses audit terlihat dari perubahan cara auditor melakukan pemeriksaan. Jika dahulu audit dilakukan secara manual, sekarang auditor harus memahami sistem komputer dan teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan. Dengan adanya teknologi informasi, auditor tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga menilai apakah sistem perusahaan berjalan dengan baik, aman, dan menghasilkan informasi yang akurat. Nah, dampak yang pertama ini dapat terlihat dari pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Jika pengendalian umum lemah, maka aplikasi perusahaan berisiko mengalami kesalahan, seperti data diubah, pihak tidak berwenang, atau laporan tidak akurat. Kemudian, auditor juga harus memastikan nih perubahan perangkat lunak yang dilakukan dengan aman, serta memahami sistem teknologi informasi klien sebelum audit. Nah, kemudian dampak selanjutnya nih dapat dilihat dari pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif. Nah, auditor ini harus memastikan sistem mendukung transaksi agar berjalan dengan benar, aman, dan sesuai dengan prosedur. Jika pengendalian aplikasi efektif, auditor dapat mengurangi pengujian substantif karena sistem mampu mendeteksi kesalahan secara otomatis. Selain itu, ada pula nih dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang dapat dilihat dari lingkungan teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan, mulai dari sistem sederhana hingga sistem yang kompleks. Nah, pada lingkungan yang kurang kompleks, perusahaan ini biasanya masih menggunakan mikrokomputer untuk sistem akuntansi. Nah, walaupun sederhana, auditor ini tetap harus memperhatikan risiko seperti ketergantungan pada pengendalian otomatis serta memastikan keamanan sistem dan data tetap terjaga. Sedangkan pada lingkungan yang lebih kompleks, auditor menggunakan teknik audit berbasis komputer. Pendekatannya meliputi data pengujian, yaitu memasukkan data uji untuk menilai apakah sistem memproses data dengan benar, simulasi paralel, yaitu membandingkan hasil olahan data dan perusahaan dengan program audit, dan modal audit tertanam, yaitu memasukkan program audit ke sistem agar transaksi dapat dipantau secara langsung. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat audit tidak lagi manual, tetapi lebih cepat, akurat, dan efisien. Waduh, bagus banget penjelasan dari kakaknya ini. Terima kasih ya kepada kakak siapa tadi? Kakak Yusifika. Oke, terima kasih kakak Yusifika. Aduh guys, aku udah wawancara 3 kakak-kakak cantik nih dari jurusan akuntansi syariah. Tiba-tiba karena cuaca panas, terik matahari, tiba-tiba aku jadi haus banget nih. Jadi aku mampir dulu buat beli minuman dulu ya. Bye-bye. Aku ketemu nih sama kakak siapa namanya? Halo, nama aku Irianti Hikmah. Kakaknya jurusan akuntansi juga? Iya dong. Nah, aku boleh tahu nggak nih kak tentang perencanaan audit? Bisa dijelasin Boleh nggak? banget. Nah, jadi perencanaan audit itu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses audit.
Perencanaan audit ini adalah suatu proses penyusunan strategi dan langkah-langkah audit sebelum pemeriksaan dilakukan agar audit ini berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Dan audit ini selesai gitu dengan tepat waktu. Jadi perencanaan yang baik akan membantu auditor memperoleh hasil audit yang berkualitas serta mengurangi risiko kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Nah, audit sendiri itu bertujuan untuk memeriksa laporan keuangan secara sistematis agar dapat diketahui apakah laporan tersebut itu sudah akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, audit juga membantu menemukan tindakan atau kondisi yang dapat merugikan suatu perusahaan itu. Dalam pelaksanaannya, perencanaan audit ini sangat dipengaruhi oleh informasi awal mengenai perusahaan klien yang akan diaudit. Nah, auditor ini harus memahami kondisi perusahaan, menentukan strategi audit, serta menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan sebelum melakukan pemeriksaan audit. Waduh, bagus banget nih Kak penjelasannya. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Bagus Sama-sama. banget nih. Tapi kayaknya aku butuh satu cowok lagi deh untuk menjelasin tentang audit ini. Kira-kira aku harus mencari kemana ya, Pangeran Kodok? Jadi di sini aku lagi sama Pangeran Kodok. Kakak boleh tahu namanya siapa? Kenalin, aku Safwan dari jurusan akuntansi syariah. Baik, aku boleh tanya nggak nih Kak tentang kombinasi bukti tentang audit? Boleh banget tuh. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang apa itu kombinasi bukti audit. Nah, kombinasi bukti audit itu adalah penggunaan beberapa jenis bukti dan prosedur audit secara bersamaan oleh auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan benar, wajar, dan dapat dipercaya. Nah, dalam audit, auditor tidak cukup hanya memakai satu bukti saja. Auditor harus menggabungkan beberapa bukti agar hasil pemeriksaan lebih kuat dan resiko kesalahan bisa dikurangi. Nah, tujuan kombinasi bukti audit yang pertama ada memastikan informasi keuangan benar dan lengkap. Kedua, mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan. Kemudian ada membantu auditor memberikan opini audit yang tepat, membuat hasil audit lebih meyakinkan dan terpercaya. Nah, mengapa auditor harus menggabungkan bukti? Nah, karena setiap bukti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya, dokumen bisa saja dipalsukan oleh perusahaan. Kemudian ada keterangan dari pegawai juga bisa kurang jujur. Kemudian pengamatan auditor hanya terjadi pada saat tertentu saja. Nah, maka auditor perlu mengombinasikan beberapa bukti agar saling mendukung dan memperkuat. Contoh sederhananya, jika auditor ingin memastikan persediaan benar-benar ada, maka auditor harus melihat langsung ke gudang atau melakukan observasi, memeriksa kartu stok atau inspeksi dokumen. Kemudian juga menghitung ulang jumlah barang. Nah, jadi ketiga bukti tersebut harus cocok. Nah, maka keyakinan auditor menjadi lebih tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi kombinasi bukti audit yang pertama ada resiko audit. Nah, jika resiko tinggi, auditor perlu bukti lebih banyak dan lebih kuat. Contohnya, perusahaan baru atau perusahaan yang sering salah laporan. Kemudian ada efektivitas pengendalian internal. Jika kontrol internal lemah, auditor akan lebih banyak melakukan prosedur substantif. Jika kontrol kuat, pengujian bisa lebih sedikit. Kemudian ada materialitas. Semakin besar nilai akun, semakin penting diperiksa. Contohnya kas dan persediaan, biasanya bersifat material. Kemudian ada biaya dan waktu. Auditor harus memilih prosedur yang efektif tetapi tepat dan efisien. Kemudian contoh kombinasi bukti audit. Nah, contohnya dalam kasus auditor ingin memeriksa saldo kas perusahaan. Kombinasi bukti yang digunakan yang pertama konfirmasi saldo kepada bank. Kemudian memeriksa rekening koran, menghitung kas secara fisik dan membandingkan saldo dengan laporan keuangan. Terakhir menanyakan prosedur pengelolaan kas. Nah, jadi hasilnya jika semua bukti sesuai, auditor yakin saldo kas itu benar. Nah, mungkin itu berupa kombinasi bukti audit yang dapat saya sampaikan. Waduh, bagus banget nih penjelasan dari Pangeran Kodok. Makasih dulu ya buat Pangeran. Selanjutnya aku mau break dulu nih guys. Bye-bye. Labana al Yao Rey. Kitao, Kitao, Kitomania.